Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda, Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, hari ini kita membahas tentang tema siapakah yang berhak mengasuhku. Nah kita lanjut lagi nih ya. Ada contoh kasus lain nih, dan mungkin banyak juga orang yang mengalami hal ini. Mungkin ada bapak atau ibu yang di rumah Jamaah Islami Twinda lagi nonton nih saat ini ya, mengangkat seorang anak. Mengangkat seorang anak ini yang mohon maaf mungkin dari masih merah banget, dari bayi banget dan gak tahu siapa orang tuanya. Walaupun sudah mencari tahu kemana-mana tidak bertemu nih. Apakah boleh pertanyaannya karena saking sayangnya nih ya. Apakah boleh memberikan nasab kepada anak tersebut? Mohon izin Ustadz Maulana penjelasannya. Saya sudah tidak nangis lagi. Udah gak nangis kan? Tadi udah kayak tisu banyak. Enggak, udah dikasih kue. Makasih kue. Izin Habib, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan tentang gimana nih anak yang dalam artian diambil jadi anaknya. Mungkin sekarang yang lebih dikenal dengan adopsi. Adopsi, betul. Adopsi atau dalam pengasuhan. Saya juga pernah ngambil anak, sekolahin dan sebagainya aman. Tapi aku nggak mau dia tinggal di rumah saya. Nggak mau, biar aja aku biayain aja dia. Dan seterusnya sampai dia selesai sampai menikah. Tapi bukan berarti dia berada. Karena dalam pengasuhan itu tidak boleh memutus nasabnya. Makanya tidak diperkenankan untuk merubah nasabnya. Ini pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mengangkat Zaid bin Harithah. Dan tidak merubah nasabnya. Sekalipun bagaimanapun Rasulullah cinta banget. Sehingga Rasulullah ingin mengangkat sebagai nama belakangnya adalah nama beliau. Tapi langsung diarahkan supaya dikembalikan ke nasab asalnya Zaid bin Harithah. Dan ternyata ketika datang orang tuanya disuruh pilih. Apakah kembali ke bapaknya atau kepada Rasulullah. Karena beliau adalah budak dari Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah. Kemudian diambil oleh Nabi, diangkat jadi anak. Tapi mohon maaf. Kembali lagi. Tidak boleh memutuskan silaturahmi ataupun ikatan dari keluarga. Jadi tetap silaturahminya jalan, tetap ikatan keluarganya jalan, dan begitu pula nasabnya tidak diputuskan. Maka yang ditanggung oleh orang tua angkatnya atau orang tua adopsinya adalah tanggung jawab sosialnya. Sekali lagi, tanggung jawab sosialnya. Apalagi kalau anak itu anak perempuan. Maka yang menikahkan adalah bapak dari nasabnya. Orang tua dari nasabnya. Bukan orang tua adopsinya. Begitu pula orang tua pengasuhannya. Bukan. Tapi kembali ke walinya. Kembali ke nasabnya. Mohon maaf tanpa menggurui. Makanya perlu ada waktu nanti. Untuk diperkenalkan orang tua dari segi nasabnya. Ini orang tua nasabmu, ini orang tua yang mengasuhmu. Dari seperti itu. Jadi kalau maaf ya, di dunia barat. Luar biasa dunia barat. Dunia barat, yes. Oke. Itu mereka memperkenalkan ini ayahmu, ini ayahmu. Ini ayah yang nasabmu orang tua yang mengandung, ini orang tua yang memeliharamu. Jadi sudah diperkenalkan. Jadi mereka merasa bangga memiliki dua pasang orang tua. Masya Allah. Jadi nggak boleh dikasih, nggak boleh dikasih nasabnya nama kita. Nggak boleh. Karena itu bukan anak kandung. Bukan anak kandung, tapi nanti ada saat nanti kita beritahukan. Masya Allah. Bukan berarti mengecewakan dia, tapi membanggakan. Hei, kamu itu anak yang disayang. Kamu disayang sekali. Terima kasih banyak. Kenapa? Mohon maaf, waktunya udah habis. Kita mau lanjut yang lain. Makasih Ustadz Maulana atas penjelasannya. Jazakallah khairan kasiran. Iya nanti masih ada lagi kok. Ini Ustadz Syam dulu. Ustadz Syam, ini mau izin nih ya. Gak apa-apa lah. Iya. Kasihan Ustadz Syam waktunya tadi kepotong juga. Gitu, saya gak enak. Ini bicara masalah tentang anak ya. Kadang ada anak yang masih punya orang tua. Ternyata harus menjadi anak yatim piatu.
Dalam arti karena orang tuanya, mohon maaf sebelumnya, bermasalah dengan ekonomi. Kemungkinan paling besar seperti itu. Jadi dia menyerahkan anaknya ini kepada orang lain untuk diasuh. Nah tapi menurut pandangan Islam nih, bagaimana hukumnya ketika orang tua kandung ya menyerahkan hak asuh anaknya karena tidak bisa yang namanya membiayai anak tersebut. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. Di ayat yang lain wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak kalian karena kemiskinan. Di ayat yang lain, jangan kalian membunuh anak kalian karena khawatir miskin. Satu khawatir miskin, satu udah emang miskin gitu ya. Maka subhanallah menghindari tanggung jawab daripada yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilarang di dalam agama kita. Makanya sambungan daripada surah Al-Ma'un tadi, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan memberikan makan kepada fakir miskin. Karena sebenarnya kalau misalnya ada orang tua lalu mempunyai anak lalu mereka tidak mampu memberinya makan. Solusi dari agama kita adalah orang-orang yang berada di sekitarnya lah yang memberikan makan kepadanya tanpa harus diserahkan hak asuh anaknya. Tetap pengasuhan itu berada pada orang tuanya yang melahirkannya yang menjadi nasabnya tadi. Kenapa? Karena efeknya akan berkepanjangan seperti yang dijelaskan guru kita tadi Ustadz Maulana. Bahwasanya ada permasalahan nasab nanti. Tidak enak Ustadz, dari kecil sudah diangkat. Gimana cara jelasinnya bahwa saya ini bukan ayah kandungnya. Gimana ya cara jelasinnya bahwa saya sebenarnya bukan ibu kandungnya. Maka subhanallah, satu permasalahan nasab. Yang kedua ada permasalahan kemahramannya. Ya. Karena berasa terbiasa dengan anaknya. Anak ini adalah anak perempuan. Dan dia merasa bahwa ayah angkatnya ini adalah mahramnya. Padahal bukan mahram. Bukan mahram karena anak angkat. Kecuali kalau misalnya yang diangkat itu adalah kemanakannya sendiri atau keponakannya sendiri. Subhanallah, maka dirasa bahwasanya ini adalah mahramnya padahal bukan mahramnya. Akan ada masalah selanjutnya. Makanya dibahas tentang anak miskin dengan anak yatim. Kata guru-guru kami sebenarnya walaupun dia adalah orang kaya tapi dia yatim biasanya lebih berat rasanya dibandingkan orang miskin tapi masih punya kedua orang tua. Kalau orang miskin punya orang tua masih bisa minta sama orang tuanya. Papa pengen ini, kata bapaknya. Nanti diusahakan ya nak ya, bapak cari kerja dulu karena belum cukup uang. Masih ada tempat mengadu. Tapi kalau anak yatim di mana mengadunya? Subhanallah. Maka ada memberi makan kepada fakir miskin. Bukan menyerahkan anaknya. Adapun jikalau mungkin ada saudara yang meminta, misal yang ini tidak mampu membiayai, tidak mampu menyekolahkan. Lalu saudaranya belum punya anak. Dengan akhlak yang mulia dia menyerahkan kepada saudaranya tersebut, engkaulah yang asuh anakku. Maka yang perlu diperhatikan tadi bahwa tetap memberitahukan siapa orang tua kandungnya dan diketahui bahwasanya sebenarnya ada batasan-batasan bahwa dia bukan mahram. Kalau dia punya anak kandung nanti sepupuan bukan mahram. Iya. Ini Masya Allah ya, ini pelajaran buat kita ini. Masalahnya ini gak gampang masalah seperti ini. Betul. Karena urusannya ke hati. Karena makin besar ini makin sulit, benar kata Ustadz Syam nanti. Gimana ngasih taunya ya gitu ya. Nah, mungkin perasaan-perasaan itu akan muncul. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah Islam itu Indah yang di rumah pasti udah gak sabar. Pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Apa hukumnya jika orang muslim mengasuh anak yatim piatu non muslim? Apakah diperbolehkan dalam Islam? Syukron, mohon jangan disebutin nama saya. Sudah gak disebutin. Silakan dijawab Ustadz Maulana. Jawabannya ada 3 ya. Yang pertama, aturan pengasuhan itu yang paling penting adalah harus seagama. Dan alhamdulillah undang-undang dalam pengasuhan itu, hak asuh dan sebagainya sebaiknya seagama. Nah, kenapa? Karena tidak ada paksaan dalam beragama dan ketahuilah hidayah itu datangnya dari Allah. Sekali lagi, hidayah itu datangnya dari Allah. Terus bagaimana Ustaz? Kalau memang anak itu sudah dalam pengasuhan kami lalu non muslim. Bagaimana?
Maka dalam hal ini disinilah menjadi sarana dakwah. Berakhlak padanya. Sayyidina Umar bin Khattab ada pembantunya yang tinggal di rumahnya non muslim. Tidak seagama. Tapi beliau tetap beradab. Tidak memaksakan agama terhadapnya. Maka kepada orang tua untuk sebaiknya untuk menjadikan sarana dakwah. Kalau yang ada di rumah itu ada beda agama. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari @Mungki Aji. Assalamualaikum Ustadz. Kalau punya anak angkat saya masih bayi ya sempat saya susui ASI. Apakah kalau sudah balik saya tetap menutup aurat dan bila bersentuhan batal? Dia bisa jadi mahram sehub suami sebab ya mungkin sebab suami sudah meninggal. Kalau adiknya sehubungan suami sudah meninggal. Iya. Kalau adiknya menikah, apa dia bisa jadi wali nikah? Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya jawabannya harus panjang nih. Gimana sambil tausiah aja sama guru kita Habib Muhammad Syah. Tafadhol Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tahu dulu syarat menjadi anak susuan. Jadi syarat menjadi anak susuan cuma 3 menit. Iya nggak apa-apa Bib. Syarat menjadi anak susuan itu harus anaknya umur tidak lebih daripada 2 tahun. Jadi kalau lebih dari 2 tahun bingung juga kalau Fadli gitu kan bisa jadi anak susu. Istri repot. Astagfirullahaladzim. Jangan boros ini. Artinya tidak lebih daripada 2 tahun. Kemudian harus 5 kali susuan. Jadi 5 kali susuan ini dihitung sekali kalau itu anak sudah merasa kenyang. Jadi misalnya itu anak kita susuin, dia sudah nolak lagi kita kasih, nah itu sekali hitungannya. Baru hitungan sekali. Walaupun sedikit dia udah kenyang baru hitungan sekali. Kemudian nyusul lagi yang kedua sampai kenyang hitungannya 2 kali. Pokoknya sampai 5 kali baru terhitung itu anak susuan. Nah anak susuan ini ya sudah ibunya menjadi ibu susuan, saudara kandung yang menjadi saudara kandung susuan, kakek ya orang yang menyusu jadi menjadi kakek susuan. Tapi apakah semua dan dia sudah hukumnya menjadi mahram. Maka hukumnya dia menjadi mahram, saudara-saudaranya saudara susuan maka mahram. Dan si anak yang mahram ini anak susuan ya bisa melihat artinya batasan aurat yang sewajarnya buat ibunya. Dan boleh nggak ibunya pergi haji kemudian ditemanin oleh ini anak? Boleh karena sudah termasuk mahram. Jadi banyak yang salah tentang saudara susuan semuanya diperbolehkan, tidak juga. Artinya ada yang memang tidak termasuk dengan mahram tersebut. Misalnya, apakah ini anak boleh menjadi wali saudaranya? Tidak boleh. Maka perwalian tidak boleh anak susuan menjadi perwalian dengan saudara susunya. Itu yang pertama. Terus apakah dia mendapat waris? Nah, tidak juga dia mendapat waris. Oh, artinya seperti itu. Tidak apa-apa Ustaz dijelaskan sedikit kan. Walaupun artinya anak susuan ini tidak semua anak susuan itu dihalalkan atau diperbolehkan melakukan. Tapi tetap memang dia dan batasannya itu yang penting. Banyakkan orang yang salah batasan itu baru sekali menyusui boleh dikatakan saudara susu, tidak. Jadi harus 5 kali menyusui sampai itu anak kenyang. Nah maka dikategorikan dia saudara susuan. Kalau pergi kemana-mana boleh gak anak susu itu menemenin ibu susunya? Boleh. Karena hukumnya dia sudah mahram. Dan apakah batal wudhu? Sudah tidak batal wudhu. Karena terkategori mahram. Maka anak yang susuan ini ada beberapa hukum yang memang sudah ke atasnya itu memang sudah tidak batal wudhu sama dia. Juga ke bawahnya juga tidak batal wudhu kepada anak yang dikategorikan anak susuan. Anak susuan hebat juga ya, cuma gak bisa jadi wali tetap tidak ibu ya bisa. tadi pertanyaannya. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Tapi saya masih penasaran nih bicara masalah tentang anak asuh ini bagaimana sebenarnya. Dia tuh berhak juga gak sih dapat warisan? Karena ada anak yang saya kenal nih ya, ada yang saya kenal Ustadz Maulana, mohon izin jangan lihat saya dong Ustadz Maulana. Nih, dia itu dapat warisan. Udah gitu keluarga orang tuanya malah justru gak dapat warisan, dibawa kabur. Enaknya itu. Dibawa kabur Ustadz sampai sekarang menghilang itu anaknya. Anak angkat padahal itu. Gini. Saya mau jelasin. Iya. Tarik nafas.
Nanti Lama aja ya. ini, lama nih. Ya udah ntar aja deh. Ya buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah ya, jangan kemana-mana nih. Kita akan mendengarkan jawaban dari guru kita Ustadz Maulana setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Itu gimana kasusnya? Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut klik insertlive.com/lomba video Transmedia.